Shalom, kembali lagi dengan saya Filipus. Kali ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Memberi yang Terbaik. Dalam dunia ini ada konsep-konsep yang kurang tepat secara pemahaman dalam kita memberi yang terbaik. Ada orang yang merasa di saat memberi juga harus menerima, seperti take and give. Itu salah. Mengapa? Karena berarti tandanya di saat Anda memberi, Anda ada harapan untuk sesuatu saat Anda akan menerima. Berarti saat memberi itu menginginkan pamrih atau sesuatu feedback gitu. Padahal kalau kita memberi, kita harus memberinya dengan tulus tanpa pamrih. Ada juga orang yang berpikir pemberian yang terbaik itu adalah pemberian yang sebanyak-banyaknya, semahal-mahalnya, semewah-mewahnya secara manusia. Tetapi itu juga kurang tepat. Jadi mari kita belajar kira-kira apa yang menjadi faktor-faktor atau apa yang disebut pemberian yang terbaik. Bagaimana cara kita umat Tuhan untuk memberi yang terbaik. Yang pertama, kita harus memberi dengan motivasi yang benar. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Dalam kita memberi, hal yang nomor satu harus kita pahami adalah motivasi kita. Kalau kita memberi untuk mendapat pujian, kita memberi untuk mendapatkan pamrih, terlihat hebat, terlihat dermawan, dan lain sebagainya gitu, biar dipuji orang lain, berarti itu sudah salah, konsep yang salah. Berarti pemberian kita bukanlah pemberian yang terbaik. Kita nggak memberi yang terbaik. Itu yang pertama. Kita harus memberi dengan motivasi yang benar. Karena di sini Tuhan itu tidak melihat apa yang manusia lihat. Kalau manusia itu melihat apa yang ada di depan mata. Jadi kalau misalnya ada orang bakal memuji, wah dia dermawan. Tapi Tuhan melihat hati. Hati ini nggak bisa orang tahu. Yang tahu hanyalah kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Memberi dengan motivasi yang benar. Yang kedua adalah memberi dengan kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Dalam kita memberi yang terbaik, khususnya persembahan kepada Tuhan, kita harus memberi dengan kerelaan hati. Jangan sedih hati, jangan juga memberi karena paksaan. Jadi dalam kita memberi seberapapun itu, kita harus dengan rela hati. Jangan pernah kita memberi karena paksaan atau mungkin karena gengsi, karena kiri kanan ngelihat orang lain. Lalu pemberian orang lain secara jumlah nominal itu menjadi patokan dalam diri kita. Akhirnya kita juga memberi seperti itu, jangan. Kita harus memberi dengan kerelaan hati. Karena kalau kita memberi nggak dengan kerelaan hati, kita bersungut-sungut, kita merasa terpaksa, kita malah jadi sedih, ya kita nggak akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita berarti tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mungkin ini merupakan yang cukup sulit dibandingkan 2 poin yang sebelumnya, adalah memberi dari kekurangan. Biasanya kita itu kalau melihat orang-orang yang berbagi-bagi makanan, berbagi-bagi berkat kepada orang lain, membantu panti-panti sosial, biasanya identik dengan orang-orang yang punya uang banyak. Orang-orang kaya, orang-orang yang ya ekonominya menengah ke atas. Itu merupakan hal yang cukup biasa. Kenapa? Karena orang tersebut sudah punya banyak uang. Akhirnya dia memberikan ya seperbagian lah dari uangnya, dari hartanya, dia menjadi berkat bagi orang lain. Itu bagus. Tapi bagaimana kalau sebaliknya, kondisi keuangan kita yang sedang mepet, kondisi keuangan kita yang sedang di bawah rata-rata, atau mungkin gaji UMR 2 juta, kalau di Salatiga gaji UMR 2 juta, sementara kebutuhan lebih dari 2 juta. Jadi kita betul-betul ngepas gitu. Kita bisa nggak untuk memberi kepada Tuhan? Memberi yang terbaik. Ada satu cerita persembahan janda miskin. Jadi dalam Markus 12 ayat yang 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar.
Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Kaget ya. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Jadi saat itu Tuhan Yesus lagi duduk gitu menghadapi peti persembahan, ada banyak orang nih memberi dalam jumlah yang besar kan, orang-orang lain gitu. Banyak orang kaya memberi uangnya besar-besar gitu. Tapi orang-orang kaya yang memberi besar ini ada yang kurang pas di hadapan Tuhan. Kurang pasnya apa ya? Mungkin di situ dia ingin terlihat keren, mau pamer, atau motivasinya salah. Sementara ada orang, si janda miskin, dia memberi hanya 2 peser. Yang secara manusia, kalau kita pakai kacamata duniawi, 2 peser ini ya kurang berharga lah. Ini merupakan mata uang yang kecil pada zaman tersebut. Kurang berharga, sangat jauh secara nilai nominal dengan orang-orang kaya yang tadi. Tapi Tuhan berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang masukkan uang ke dalam peti persembahan. Karena apa? Karena janda ini memberi dari kekurangannya. Jadi kita juga coba belajar dalam kita memberikan kepada Tuhan, jangan hanya saat kita lagi banyak uang. Tapi kita belajar saat kita lagi nggak punya uang sekalipun, kita harus coba belajar untuk memberi dari kekurangan. Sebab di sini Tuhan berkata bahwa di saat kita memberi dari kekurangan itu jauh lebih besar, karena kita memberikan semua yang ada padanya, semua yang ada pada kita, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi demikianlah 3 poin pada malam hari ini yang mengajarkan kita untuk memberi yang terbaik. Yang pertama, motivasi kita harus benar. Yang kedua, kita harus memberi dengan kerelaan hati. Dan yang ketiga, kita coba belajar memberi dari kekurangan. Ini semua 3 poin ini harus kita lakukan supaya pemberian kita menjadi pemberian yang terbaik. Saat kita memberi untuk Tuhan, memberi yang terbaik, maka sesuai dengan janji firman Tuhan, Tuhan juga akan memberikan berkat kepada kita. Tingkap-tingkap di langit akan dicurahkan saat kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah boleh menguatkan kita semua untuk kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.